Buku Keadilan Sosial dalam Islam, pengarang Hamka, penerbit Wijaya, Jakarta, tahun 1951, halaman 127 sampai dengan halaman 132, tamat. The Spirit of Islam, semangat Islam, atau jiwa Islam, belumlah pernah padam. Bagaimana dia akan padam kalau sekiranya cahaya Quran tidak padam? Entah kalau orang beslah Quran ini dari seluruh dunia, dan bisakah itu? Itu tidak mungkin sebab itu adalah kejahatan, dan kejahatan itu hanyalah nafsu mendatang, bukan tumbuh dari asli jiwa manusia. Bangsa Mongol dan Tartar di bawah Genghis Khan dan Holakochen telah mencoba hendak meruntuhkan ini. Yang dapat diruntuhnya hanya masjid dan yang dapat dibakarnya hanya kitab-kitab yang ada di Baghdad. Tetapi bagaimana? Akhirnya, keturunan Genghis Khan dan Holakochen setelah puas menjarah dan menaklukkan dunia, lalu memilih agama Islam menjadi agamanya. Setengah dari keturunan itu ialah Babur yang anak cucunya mendirikan kerajaan Islam di India. Kefanatikan Kristen di Eropa mencoba menghapuskan kekuasaan politik Islam dari semenanjung Siberia, tanah Spanyol. Kekuasaan politik bisa hapus. Tetapi kekuasaan kebudayaan Islam tidak dapat dihapuskan. Dalam dasar jiwa bangsa Spanyol dan pada bangsa Spanyol yang pindah ke Amerika Selatan, masih tinggal jejak kebudayaan itu. Dengarlah nyanyian Spanyol dan nyanyian Amerika Selatan. Bukankah masih ada bau peradaban Islam? Sarojini Naidu, penyair wanita Hiridu itu mengakui bagaimana besar kesan jiwa Islam itu atas kebudayaan India. Walaupun di zaman segenap kekuasaan di tangan raja. Di zaman absolute monarchie yang tidak ada batas kekuasaannya, namun suara kebenaran Islam itu masih tetap terdengar. Itulah kaum yang berani berkata kepada khalifahnya, "Jika engkau mereng, hai Umar, dengan pedangku ini akan kuluruskan kembali." Abu Dzar Al-Ghifari diberi wasiat oleh Nabi, dalam mempertahankan kebenaran Allah, janganlah penat akan celaannya orang yang mencela, tukikanlah pandang kepada orang sebawahmu, jangan hanya memandang kepada orang yang di atasmu. Kasihilah orang miskin, rakyat murba, dan dekati dia. Katakanlah kebenaran, walaupun pahit, hubungkan silaturahmi. Walaupun engkau dibelakangi, jangan meminta-minta kepada sesama manusia, dan perbanyaklah zikir. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tiada berdaya, tiada kuat kuasa, melainkan dengan Allah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Itulah perbendaharaan surga. Dan kepada Abu Hurairah diwasiatkannya pula, "Hai Abi Hurairah, janganlah masuk menghadap kepada Amir tetapi kalau terpaksa juga. Janganlah dilampaui sunahku. Jangan engkau gentar melihat kilat pedangnya. Jangan engkau takut melihat cambuknya. Suruh dia terus supaya takwa kepada Allah dan taat kepada perintahnya, dan kepada Abu Sa'idi Al-Chadri dinasehatkannya pula, sekali-kali janganlah terhambat seseorang kamu, oleh kemegahan manusia akan menyebut yang benar, dan menyatakan perkataan yang besar menyebut yang benar tidaklah akan mendekatkan ajal dan tidak akan menjauhkan rezeki. Dan sabdanya pula, suruhlah berbuat, manis dan cegahlah berbuat mungkar. Atau kalau tidak tentu kamu akan diperintah oleh orang-orang durjana, maka seketika berdoa kepadaku orang baik-baik, tidaklah kukabulkan, iyagi. Lenilah jiwa Islam jiwa, terang yang tidak takut kepada siapapun di dalam mempertahankan kebenaran. Seketika Muawiyah sudah mulai membawa negara Islam ke dalam kelobaan dan kerakusan harta, maka tegaklah Abu Dzar menyebut kebenaran, membantah perbuatan Muawiyah itu dengan sekuat tenaganya. Pengaruhnya amat besar, sehingga Muawiyah terpaksa mengadu kepada Khalifah Utsman sehingga diantarkan ke Madinah dan dibuang ke Ribzah. Buanglah namun kebenaran telah dinyatakannya. Biarpun dia dibuang, kebenaran itu telah disampaikannya. Waktu itu dia kalah, tetapi kebenaran tidak akan kalah. Di zaman raja-raja yang berkuasa tak terbatas itu, datanglah pujangga-pujangga dan ulama menyebut yang terasa Sufyan Tsauri telah digantungkan Natha, penampung darah sesudah kepala orang dipotong. Seketika dia menghadap Al-Mansur dan memberinya nasihat nanum kebenaran, disebutnya juga, kebesaran jiwanya menyebabkan Al-Mansur tidak berani lagi memotong kepalanya. Begitu juga Imam Malik, yang pemah didera punggungnya oleh gubernur Bani Abbas di Madinah, pukullah dan deralah, namun mulutnya tidak akan bisa ditutupnya, menyebut yang benar. Ahmad bin Hanbal dipaksa meninggalkan keyakinannya, dipaksa menelan keyakinan filsafat dari Khalil Al-Ma'mun, bahwasanya Quran itu ialah kadim. Dia tidak mau, lalu didera pula dengan rotan, sampai mengalir darah tetapi rotan itu tidak dapat memaksakannya meninggalkan keyakinan dari pengajiannya.
Di zaman kekuasaan-kekuasaan yang tidak terbatas. Itu juga timbul Ibnu Taimiyah beberapa pangkat yang tinggi-tinggi, sebagai kadli atau mufti ditawarkan kepadanya, tetapi dia tidak mau. Karena dia tahu bahwa itu berarti menjual kemerdekaannya menyebut kebenaran. Berkali-kali dia dimasukkan ke penjara. El-Ambah masuk penjara, bertambah berkilat cahaya mukanya. Kesudahannya dia mati dalam penjara juga, di zaman kekuasaan Mameluk di Mesir, terkenal seorang alim besar bernama Al-Izzu ibn Abdul Salam. Meskipun beliau seorang ulama, namun beliau seorang yang senantiasa memperhatikan peredaran politik. Dia berani menegur raja-raja yang berkuasa itu dengan rohnya yang besar. Dia sedang berjalan di jalan raja seorang diri. Maka bertemulah di tengah jalan seorang amir yang sangat menunjukkan kemegahannya mengendarai kuda, turun tunjukkan belas kasihanmu kepada rakyat. Kata beliau dengan tiba-tiba. Jiwa amir itu tidak dapat menentang perintah demikian. Membantah artinya ialah masul jatuh dari kekuasaan sebab jiwa orang banyak di tangan belau, seketika akan berperang menentang musuh. Raja-raja Mameluk meminta pengorbanan rakyat. Tetapi meminta advis dahulu kepada beliau. Dengan terus terang beliau berkata kamu semuanya hai raja-raja adalah pada hakikatnya budak-budak belian. Kamu berkuasa, sekarang jadi raja, tetapi kamu masih budak. Tebus dahulu dirimu masing-masing, baru kamu merdeka. Dengan uang tebusan itu peperangan ini bisa dibelanjai. Terpaksa mereka menebus diri, sebelum kekuasaan Mameluk, yaitu di zaman kekuasaan Al-Malik Lesmail keturunan Salahuddin, maka raja ini membuat perdamaian dengan kaum salib. Diserahkannya benteng di Syida'a dan beberapa benteng yang lain. Apa sebabnya? Ialah supaya pihak kaum salib menolongnya di dasar Tuaim menghadapi saudaranya Al-Malik Najamuddin Ajub. Imam Al-Is Ibn Abdul Salam mencegah kesalahan dan pengkhianatan itu. Padahal ketika itu beliau menjadi kadhi. Lantaran itu raja pun murka. Beliau diturunkan dari pangkat dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kemudian raja terasa menyesal atas perbuatannya itu, lalu disuruhnya utusan menyampaikan kepada beliau di penjara, bahwa raja bersedia membebaskannya kembali, asal saja kekerasannya ini diperlunaknya. Kata utusan, pangkat tuan dikembalikan dan ditambah pula. Cuma satu saja permintaan Baginda yaitu, alon-alon sedikit. Dan Baginda bersedia mencuci tangan Tuan Syes. Dengan murka beliau menjawab demi Allah, saya tidak ridha tangan saya diciumnya, pergi engkau dari sini berjauhan pendirian kita. Saya di satu lurah dan tuan-tuan di lurah yang lain. Hal yang seperti demikian kejadian pula sebelum itu di diri seorang ulama lain. Yaitu Al-Qadi Bakat bin Kutaibah, Kadli Mazhab Hanafi. Raja Ahmad bin Toulon insaf benar akan kebesaran jiwa ulama ini. Baginda datang menjelangnya dan meminta supaya beliau mengucapkan laknat kepada Al-Muwafaq, putra mahkota Bani Abbas. Maka beliau berkata laknat Allah atas orang yang zalim, artinya beliau hendak dijadikan alat politik untuk mengutuk musuhnya. Beliau tidak mau. Dikatakannya saja laknat Allah atas orang yang zalim, penasehat raja membisikkan kepada raja, tentu paduka yang dimaksudnya. Raja murka dan beliau dimakzulkan dari pangkatnya dan dimasukkan pula ke dalam penjara, dan dicabut segala harta benda yang telah dianugerahkan raja kepadanya. Di pelataran penjara itu dia tidak berhenti memberi orang pengajaran. Tiba-tiba Raja Ibnu Toulon ditimpa sakit keras, sakit akan membawa mautnya. Rupanya teringat kesalahannya terhadap kepada beliau, lalu diutusnya orang menjemput beliau dan meminta menghabisi segala kejadian yang sudah-sudah itu. Setelah mendengar perkataan utusan beliau berkata, perselisihan saya dengan Baginda bukan perselisihan diri, tetapi agama. Maka sampaikanlah kepadanya, saya sudah tua, dan dia sekarang sakit, sebab itu tidaklah jauh lagi masanya buat bertemu muka berhadap-hadapan di hadapan Allah. Disitulah keputusannya nanti, beliau terus dalam penjara dan terus mengajar, sampai Ibnu Toulon mati. Baru dia keluar. Setelah terdengar kepadanya kabar kematian raja, dia berkata, kasihan mati orang yang celaka. Pada keyakinan beliau, Ibnu Toulon celaka, walaupun dia memegang tampuk kekuasaan, sebab keluar dari garis Allah kira-kira 100 tahun yang lalu, jadi belum lama. Sultan Turki datang ke Mesir lalu disambut besar-besaran oleh Raja Mesir, Cha Dewi Ismail. Maka diadakanlah jenderal repetisi, ulama-ulama Mesir, bagaimana cara memberi
Hormat kepada Sultan Turki itu jika beliau datang. Ulama-ulama harus tegak bersusun rapat. Sebaik Sultan masuk ke dalam, semua mesti rukuk, keirei, sambil membawa tangan kanan ke bumi mengambil salam dari bumi, lalu mengangkat satu AM itu ke ubun-ubun. Lalu memhawa satu AM itu ke mulut, dari sana diletakkan salam itu ke dada, dan terus tegak lurus, seketika mengadakan repetisi semua akur dan menurut. Demi setelah Sultan Abdul Aziz itu datang, bersusunlah ulama itu dan runduk ruku kecuali seorang, yang tetap mengangkat dadanya. Dan tampil ke muka seorang dirinya, lalu mengucapkan, "Salam, Assalamualaikum ya Amiral Mukminin. Saya bersyukur yang mulia telah ziarah ke negeri kami ini, sehingga ada peluang bagiku untuk menyampaikan nasihatku, sebab aku seorang ulama. Hendaklah Tuanku berlaku adil memerintah, dan takwa kepada Allah. Sebab Tuanku bertanggung jawab di hadapan majelis Tuhan di akhirat kelak." Wajah Cadewi Lesmail telah pucat, murka kepada ulama itu dan taktid kepada Sultan, dan wajah hadirin yang lain lebih pucat dan gugup. Ulama-ulama yang bersusun rapat gugup campur malu. Setelah habis upacara itu, semuanya pun keluar. Nama Syekh itu ialah Syekh Hasan Al-Adawij. Setelah semuanya keluar, sehingga tinggal Sultan dan Cadewi dan orang besar-besar, tidaklah ada yang berani memulai percakapan. Maka dengan muka riang Sultan bersabda, "Mengapa cuma seorang itu saja ulama di negeri Mesir ini? Padahal kata orang amat banyak. Tolonglah panggil beliau kembali siapa nama beliau." Beliau pun dipanggil, dan namanya telah ditunjukkan kepada Sultan. Beliau masuk dengan wajah tenang dan penuh iman, dan merasa sedikit pun tidak ada bersalah. Lalu Sultan memerintahkan ajudannya menyampaikan kurnia beliau atas dirinya, yaitu jubah-jubah dan pakaian kebesaran. Adapun tukang ruku yang banyak tadi, tidak ada dapat apa-apa, the spirit 0F Islam tidaklah pemah padam. Itulah yang mendorong Amir Abdul Qadir di Algiers melawan kekuasaan Perancis di penghujung abad ke-19. Itulah yang mendorong Amir Abdul Karim Rif melawan Perancis dan Spanyol. Dia yang menimbulkan Syekh Syamil pahlawan Kaukasus, yang 40 tahun melawan Sartre Rusia. Itulah yang mendorong Irabi Pasja di Mesir, Mahdi di Sudan, Maulami Muhammad Ali dan Maulana Syaukat Ali di India. Penyair Iqbal di Pakistan. Dan Quaid Azam Ali Jinnah. Dia yang mendorong timbulnya Said Jamaluddin Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Setelah semuanya keluar, sehingga tinggal Sultan dan Cadewi dan orang besar-besar, tidaklah ada yang berani memulai percakapan. Maka dengan muka riang Sultan bersabda, "Mengapa cuma seorang itu saja ulama di negeri Mesir ini? Padahal kata orang amat banyak. Tolonglah panggil beliau kembali siapa nama beliau." Beliau pun dipanggil, dan namanya telah ditunjukkan kepada Sultan. Beliau masuk dengan wajah tenang dan penuh iman, dan merasa sedikit pun tidak ada bersalah. Lalu Sultan memerintahkan ajudannya menyampaikan kurnia beliau atas dirinya, yaitu jubah-jubah dan pakaian kebesaran. Adapun tukang ruku yang banyak tadi, tidak ada dapat apa-apa, the spirit 0F Islam tidaklah pemah padam. Itulah yang mendorong Amir Abdul Qadir di Algiers melawan kekuasaan Perancis di penghujung abad ke-19. Itulah yang mendorong Amir Abdul Karim Rif melawan Perancis dan Spanyol. Dia yang menimbulkan Syekh Syamil pahlawan Kaukasus, yang 40 tahun melawan Sartre Rusia. Itulah yang mendorong Irabi Pasja di Mesir, Mahdi di Sudan, Maulami Muhammad Ali dan Maulana Syaukat Ali di India. Penyair Iqbal di Pakistan. Dan Quaid Azam Ali Jinnah. Dia yang mendorong timbulnya Said Jamaluddin Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Itulah yang mendorongkan Tengku Cik di Tiro, Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol dengan Harimau Nan 8 di Indonesia, walaupun langit telah gelap diliput awan, namun bintang, satu bercahaya juga. Letulah cahaya iman, cara berpikir bisa berubah. Susunan pemerintahan-pemerintahan di dunia pun bisa berubah. Dan kaum muslimin turut dalam perubahan-perubahan bentuk itu. Tetapi pelita yang bercahaya dalam hati. Karena spirit of Islam, karena roh Islam tidaklah akan berubah. Dia bisa tertekan ke dalam sementara waktu, namun dia tetap hidup. Hidup bagai api dalam sekam. Datang waktunya, dia pun timbul kembali. Lihat saja bekas sekam yang hangus lantaran nyalanya. Dengan percaya akan adanya roh inilah, kita umat Islam, sedunia umumnya dan di Indonesia khususnya menghadapi zaman-zaman depan, tamat.